Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Psikonesia 99. Senang banget rasanya, Nara bisa kembali nemenin kalian di video kali ini. Hari ini, kita bakal bahas topik yang mungkin agak kontroversial, tapi penting banget. Apakah kerja keras itu cukup untuk bikin kita sukses? Kalian pasti sering dengar pepatah, asal kerja keras, pasti berhasil. Tapi, bener nggak sih? Kenyataannya, banyak orang yang sudah kerja banting tulang, siang malam, tapi hidupnya masih aja, gitu-gitu aja. Nah, kali ini, Nara bakal ngajak kalian menggali lebih dalam, berdasarkan ajaran dari Bob Proctor, seorang tokoh pengembangan diri yang sangat berpengaruh di dunia. Yuk kita bahas. Cus! Gas! Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan video menarik selanjutnya. Segmen 1. Mitos besar tentang kerja keras, kunci sukses. Kerja keras memang penting, tapi bukan satu-satunya kunci menuju kesuksesan. Banyak orang percaya bahwa semakin keras mereka bekerja, semakin besar pula hasil yang akan didapat. Tapi kenyataannya, dunia ini penuh dengan orang-orang yang bekerja siang malam, bahkan rela mengorbankan waktu, istirahat dan keluarga, tapi tetap hidup dalam kesulitan ekonomi. Mereka tidak naik level karena hanya mengandalkan tenaga tanpa strategi. Sebaliknya, lihat para pebisnis dan orang sukses di luar sana. Banyak dari mereka tidak terlihat kerja keras secara fisik, tapi justru hasilnya luar biasa. Kenapa? Karena mereka bekerja dengan arah dan strategi. Mereka membangun sistem, mengelola waktu, dan membuat keputusan yang cerdas berdasarkan pengetahuan dan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Bukan sekadar capek, tapi efektif. Bob Proctor bilang, kerja keras bukan kunci sukses. Kerja yang cerdas, dalam arah yang benar, itulah yang membawa hasil besar. Jadi kalau kamu merasa sudah kerja keras, tapi hidup gitu-gitu aja, bisa jadi masalahnya bukan kurang kerja, tapi kerja di jalur yang gak membawamu kemana-mana. Segmen 2. Yang mengontrol hidupmu. Paradigma. Menurut Bob Proctor, salah satu hal terpenting yang membentuk hasil hidup seseorang bukanlah kerja keras atau keberuntungan semata, melainkan paradigma. Paradigma adalah kumpulan kebiasaan, pola pikir, dan keyakinan yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Ini seperti program otomatis yang menjalankan hidup kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, bayangkan kamu seperti kapal besar di tengah lautan. Kerja keras adalah tenaga mesin, tapi paradigma adalah arah kemudi. Kalau paradigmamu mengarah ke pola hidup boros, takut ambil risiko, atau merasa tidak layak sukses, maka sekeras apapun kamu mendayung, kapalmu tetap akan melenceng dari tujuan. Ini sebabnya banyak orang merasa stuck dalam hidup, meski sudah berusaha sekuat tenaga. Paradigma terbentuk dari lingkungan, pendidikan, pengalaman masa kecil, dan pergaulan. Dan selama tidak diubah, ia akan terus menarik kita kembali ke zona nyaman, bahkan ketika kita sudah berniat berubah. Inilah mengapa transformasi sejati harus dimulai dari dalam, dari mengganti paradigma yang membatasi dengan pola pikir yang memberdayakan. Segmen 3. Ubah paradigma. Ubah hidup. Jadi gimana caranya keluar dari jerat kerja keras yang nggak berujung ini? Jawabannya adalah, kamu harus mulai dari dalam. Ubah kebiasaanmu. Dan yang lebih penting, ubah paradigmamu. Karena selama kamu masih punya pola pikir yang membatasi, hasil hidupmu akan terus mentok di titik yang sama. Perubahan paradigma dimulai dari kesadaran. Kamu harus sadar bahwa kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari punya dampak besar. Misalnya, daripada langsung kerja pagi-pagi tanpa rencana, coba mulai dengan menulis tujuan harian. Daripada terus-terusan konsumsi konten hiburan, mulai sisihkan waktu buat belajar hal baru yang bisa bantu kariermu. Perubahan kecil seperti ini akan menata ulang sistem berpikirmu. Kebiasaan baru akan memicu emosi baru, keputusan baru, dan akhirnya hasil baru. Dan perubahan ini nggak terjadi dalam semalam. Tapi kalau kamu konsisten, setiap tindakan kecil akan menumpuk jadi kekuatan besar. Bob Proctor percaya, perubahan hidup tidak dimulai dari luar tapi dari kesadaran. Untuk mengganti arah berpikir dan bertindak. Ketika itu terjadi, hidupmu nggak akan pernah sama lagi.
Segmen 4. Visualisasi dan imajinasi. Salah satu teknik paling kuat yang diajarkan Bob Proctor adalah visualisasi. Visualisasi bukan sekadar membayangkan masa depan indah, tapi melatih pikiran untuk percaya bahwa masa depan itu mungkin. Saat kamu secara konsisten membayangkan kesuksesanmu, entah itu rumah impian, bisnis yang berhasil, atau gaya hidup sehat, kamu sedang mengaktifkan kekuatan pikiran bawah sadar untuk mulai menciptakan realita itu. Otak kita punya cara unik dalam bekerja. Ia tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan dengan intens dan emosional. Ketika kamu membayangkan sesuatu secara detail, suara, warna, emosi, pikiran bawah sadar mulai menerima itu sebagai kenyataan. Dan dari sanalah, tindakan dan keputusan sehari-hari kamu mulai berubah. Tanpa kamu sadari, kamu akan lebih tertarik pada peluang, lebih berani mencoba hal baru, dan lebih gigih mengejar tujuan. Tapi, visualisasi saja tidak cukup. Kamu harus menggabungkannya dengan tindakan yang selaras. Setiap kali kamu memvisualisasikan impianmu, tanya juga, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk mendekat ke sana? Gabungan antara imajinasi yang kuat dan aksi yang konsisten inilah yang membuat visualisasi jadi alat yang sangat efektif untuk mengubah hidup. Segmen 5. Contoh nyata. Kisah hidup Bob Proctor sendiri adalah bukti nyata bahwa perubahan hidup bukan soal keberuntungan, tapi soal mengubah cara berpikir. Dulu, Bob hanyalah seorang petugas kebersihan yang hidup dalam utang dan tidak punya arah hidup. Ia bekerja keras, tapi tidak mendapatkan hasil apapun yang berarti. Hingga suatu hari, ia bertemu mentor yang mengenalkannya pada konsep paradigma dan kekuatan pikiran bawah sadar. Sejak saat itu, hidup Bob berubah drastis. Ia mulai membaca buku-buku pengembangan diri, mencatat tujuannya, dan menerapkan visualisasi setiap hari. Bukan hanya itu, ia juga memperbaiki kebiasaan-kebiasaannya dari yang tadinya malas baca buku. Jadi, rajin belajar dan menulis, sedikit demi sedikit. Pendapatannya meningkat, pergaulannya berubah, dan arah hidupnya pun mulai bergerak ke level yang jauh lebih tinggi. Hari ini, nama Bob Proctor dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu mentor pengembangan diri terkemuka. Ia tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga menginspirasi jutaan orang untuk bangkit dari keterpurukan. Ini bukan kisah dongeng, ini adalah bukti bahwa siapapun bisa mengubah hidupnya, asalkan berani mengganti pola pikir dan kebiasaan. Dan kalau Bob bisa, kamu juga bisa. Kesimpulannya, kerja keras itu baik, tapi jangan kerja keras di jalur yang salah. Kamu harus kerja dengan arah yang benar, kebiasaan yang benar, dan mindset yang tepat. Karena kebiasaan sehari-hari yang kamu tanam hari ini akan menentukan hidupmu 5-10 tahun ke depan. Jadi mulai sekarang, jangan cuma kerja lebih keras, tapi mulai kerja lebih sadar. Perbaiki kebiasaanmu, ubah paradigmamu, dan biarkan hidupmu naik ke level selanjutnya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video inspiratif berikutnya, hanya di Psikonesia 99.